jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, puji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, puji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Allah dalam tempatnya kudusnya. Pujilah Dia karena segala kepersaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Pujilah Dia dengan firman dan karya-karya. Pujilah Dia dengan cerah. Haleluya. Puji-pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bernyanyi kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Vokal grup perklasis kami mengundang vokal grup dari Jemaat Evangelis. Padamu Tuhan, syukur padamu, ku panjatkan syukurku, syukur Tuhanku. Syukur ku panjatkan padamu, syukur Tuhanku. Tuhan Kau pengasih, pemimpin hidupku, terimalah syukur kami. Dengan maksud Tuhan kami datang padamu. Musibah terjadi di dalam dunia ini,
Apa kabar anak-anak semua? Ada banyak mujizat, ada banyak berkat, ada banyak uang. Puji Tuhan. Jumpai 2-3 orang di sebelah kanan kiri, katakan kepada dia, berikan senyum yang terbaik. Bilang sama dia, saya senang duduk di sebelah kamu. Baik anak-anak, kalau kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Ibu Pendeta biasa di lapas tanya sama anak-anak di lapas, siapa yang hari ini tidak bawa Alkitab? Angkat tangan. Ya, kasih turun tangan. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Ya, yang bawa HP. HP semua ditahan di depan teman. Ya. Puji Tuhan yang tidak bawa Alkitab. Kalau besok datang ke ibadah, kita bawa Alkitab. Karena kita datang untuk beribadah. Oke. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kesetiaan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Engkau boleh memberikan kesempatan waktu bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu klasis GKI Kerong boleh ada berkumpul bersama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pembukaan tahun pelayanan tahun 2023. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman. Tetapi siapakah kami ini Tuhan? Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu di saat ini kami mohon kepadamu, ya Bapa di sorga, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, firman-Mu boleh menjadi berkat dalam seluruh hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, kalau kita sudah baca, yang tidak bawa Alkitab jangan jadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka mengajak Tuhan bersatukan sehingga mereka boleh.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Keberhasilan. Sinode GKI di Tanah Papua sudah mencanangkan bagi kita anak-anak GKI supaya ada pembaharuan. Pembaharuan dalam diri manusia, pembaharuan hidup kepada Tuhan dengan sesama manusia dengan manusia, tapi juga pembaharuan di bidang ekonomi, pelayanan, semua harus ada pembaharuan. Karena itu, sebagai anak-anak GKI, kita harus mengubah segala sesuatu menjadi nyata di depan kita oleh karena kasih Tuhan. Dalam hidup ini, orang percaya atau orang tidak percaya, Bu Pendeta percaya semua yang hadir adalah orang-orang percaya. Kita tidak dapat menghindari yang namanya kegagalan. Siapa yang pernah alami kegagalan dalam hidupnya? Tidak naik kelas? Ya, anak-anak di lapas semua angkat tangan. Karena dorang bilang orang-orang yang gagal. Ya, bersyukur kita punya teman-teman yang datang, ada banyak yang tidak mengalami kegagalan. Kegagalan itu biasa ada di bidang ekonomi, ada di bidang kesehatan, terlebih lagi anak-anak muda dalam bidang asmara. Biasanya orang sudah pacaran sampai 15 tahun, ujung-ujungnya dia tidak menikah, mengalami kegagalan. Oleh karena itu kita hari ini harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah ahlinya. Tuhan Yesus adalah ahli mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Tuhan Yesus adalah ahlinya mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Tuhan Yesus adalah ahlinya dari mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dalam Yesus Kristus, apapun kegagalan yang kita alami, masalah yang kita alami hari ini, saudara dan saya sanggup mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari pembacaan kita hari ini yang akan kita pelajari menjadi berkat dalam kehidupan kita. Allah adalah ahlinya, Allah adalah masternya, Allah sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Alkitab mengatakan dari pembacaan kita tadi, semalam-malaman Simon Petrus dan rekan-rekannya menebarkan jala. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus datang di tengah aktivitas mereka, ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan mereka, kegagalan mereka Tuhan angkat dengan sebuah sukacita atau berkat besar yang Tuhan berikan. Dalam waktu yang singkat, Allah sanggup mengubah pintu keberhasilan. Dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dalam Yesus, Yesus sanggup bela saudara, Yesus sanggup tolong anak-anak, Yesus sanggup buka jalan bagi anak-anak sekalian. Ada 4 hal yang kita belajar hari ini yang menjadi bagaimana kita mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Hal yang pertama, menerima Yesus.
Hal yang pertama apa? Tahu menerima Yesus? Ibu pendeta saya masih kecil. Bu pendeta, saya papa dan mama itu punya KTP sudah otomatis orang Kristen. Ibu pendeta, saya nama ini Yohanes Pembaptis yang ada di Alkitab. Saya nama Simon Petrus. Saya sudah dibaptis, otomatis saya sudah menerima Yesus. Bu pendeta bilang hari ini, baptisan nama Yohanes Pembaptis, nama Simon Petrus tidak menjamin engkau untuk datang dalam keselamatan Tuhan ini. Kecuali apa? Menerima siapa? Yesus Kristus. Ingat baik-baik, bukan jaminan saya dibaptis, bukan jaminan tete nenek orang tua saya orang Kristen saya sudah menerima Yesus. Menerima Yesus dari dalam pribadi kita masing-masing. Kalau anak-anak kasih ibu pendeta uang, ibu pendeta terima, dan uang itu ada di bawah kendali ibu pendeta. Bisa? Umpamanya kakak pengasuh siapa? Kakak Mia. Kakak Mia kasih ibu pendeta uang. Berarti uang itu menjadi milik dari ibu pendeta. Ibu pendeta bisa pakai untuk apa saja. Kalau kakak Mia kasih ibu pendeta barang, ibu pendeta menerima barang itu, otomatis ibu pendeta akan memakai sesuka ibu pendeta. Tapi menerima Yesus itu berbeda. Kalau anak-anak menerima Yesus, bukan berarti Yesus di bawah kendali kita. Bukan kita yang kendali Yesus, tetapi Yesus yang harus kendalikan kita. Kita harus di bawah kendali Yesus. Karena menerima Yesus tidak seperti kita menerima barang. Kalau orang kasih kita barang, kita pakai. Kita mau bikin apa terserah kita. Tetapi kalau kita menerima Yesus, bukan berarti kita mengendalikan Yesus, tapi Yesus harus mengendalikan kita. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Jangan kita seperti batu yang keras, karena kalau kita seperti batu yang keras, kita tidak bisa berubah. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen, mereka katakan bahwa menerima Yesus itu adalah hal yang gampang, tapi ketika mereka mau melakukannya, itu adalah hal yang sangat sulit. Bapak Ibu, aku berkata batu sandungan. Bilang sama dia, aku batu kerikil. Ya. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita adalah utusan Allah. Kita yang menyampaikan suara kebenaran ini kepada orang lain. Kita menyampaikan Yesus Kristus kepada orang lain. Karena apa? Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini Ibu Pendeta percaya kita semua yang hadir harus menerima Yesus dalam kehidupan kita, supaya kegagalan yang kita alami dapat diubahkan. Memberi waktu untuk Yesus. Hal yang kedua apa? Memberi waktu untuk Yesus. Siapa yang pamalas sembahyang?
Bu Pendeta percaya yang hadir ini karena rajin sembahyang. Ya, saudara atau anak-anak boleh berpengalaman, tapi kalau Tuhan tutup pintu saudara atau pintu, Simon bilang, Tuhan saya capek. Ya. Tuhan Yesus kopi cari yang lain kah, gedung kah, perahu siapakah, jangan pakai sapu perahu. Karena saya sudah dari malam tahan mata sampai pagi. Simon Petrus bilang begitu. Tidak. Simon Petrus dengan rela membawa Yesus. Yesus bilang, "Tulah kagak ke dalam karena saya mau mengajar, saya mau menginjil." Akhirnya di atas perahu itu Simon Petrus mendengar, lalu Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak dari dalam perahu itu. Itu yang dilakukan oleh Simon Petrus. Hari ini makna bagi kita dalam bagian yang kedua, kalau Simon Petrus memberi waktu dan juga perahunya untuk Tuhan Yesus menginjili. Hari ini pertanyaan bagi kita anak-anak, apa yang kita mau kasih untuk Tuhan Yesus? Firman Tuhan sudah jelas. Simon Petrus kasih dia perahu, Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Karena itu jangan kita pernah ragu akan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, menaati perintah Yesus. Yang ketiga apa? Menaati perintah Yesus. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak, sebagai orang Kristen, kita tidak mengerti. Kita mengatakan bahwa kita ini yang pintar, kita ini yang tahu. Tapi waktu ketika Tuhan Yesus bilang, Simon, coba ku bertolak ke laut sedikit. Hal yang keempat apa? Mengikut Yesus. Mereka tidak berfokus pada berkat, tapi mereka fokus hanya kepada Yesus. Ayatnya yang ke-11 berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketika Simon Petrus mendengar perintah yang disampaikan oleh Tuhan, dia melakukannya, dia tebarkan jala. Di dalam jala itu ada apa? Ikan. Ikan sedikit ke banyak? Banyak, sampai dong ke perahu mau tenggelam. Perahu mau tenggelam. Lalu dorang panggil teman-temannya Simon Petrus datang dengan perahu. Lalu bagi ikan lagi di dalam perahu teman-temannya itu. Dan setelah itu mereka meninggalkan semua itu dan mereka pergi mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Mereka pergi dan mengikut Yesus. Mereka tidak pikir, tadi ikan banyak itu nanti bagaimana? Mereka tahu bahwa Tuhan sudah buat mujizat bagi mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah kasih berkat untuk mereka. Karena itu, mereka siap untuk mengikut Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia
Tuhan untuk bekerja yang mustahil